Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Indah Maharani dari kelas 2023 dengan NIM 036. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul tentang dampak sistem lama terhadap transformasi digital level pemerintahan di Desa Mbungurasi. Latar belakang dari penelitian ini adalah ditujukan untuk mengetahui dampak pelayanan sistem lama yang masih berjalan di era transformasi digital di Desa Mbungurasi. Pelayanan ini berbasis digital dengan mengakses platform yang disediakan oleh pemerintah dengan tujuan masyarakat bisa mengakses sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Temuan lapangan menunjukkan bahwa perangkat desa sudah mengupayakan sistem digitalisasi ini, tetapi kendala yang sering ditemukan adalah masyarakat yang terkadang susah untuk mengaksesnya, karena sistem yang dirancang oleh pemerintah masih saja mengalami gangguan. Pemerintah Desa Mbungurasi masih menggunakan sistem lama untuk mengantisipasi adanya gangguan. Hasil dari penelitian ini memperoleh dampak yang signifikan atas kemajuan desa dilihat dari seberapa mampu Desa Mbungurasi mengembangkan e-government atau sistem digitalisasi terhadap pelayanan administrasi. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu berkaitan dengan bagaimana tata kelola sistem digitalisasi di Desa Mbungurasi. Untuk rumusan masalah yang kedua adalah berkaitan dengan bagaimana dampak yang terlihat dari transformasi digital di Desa Mbungurasi. Untuk rumusan masalah yang ketiga adalah apakah ada program yang dirancang mengenai digitalisasi di Desa Mbungurasi. Dan untuk rumusan masalah yang terakhir yaitu keempat adalah bagaimana peran dan fungsi pemerintah desa dalam menciptakan efektivitas di Desa Mbungurasi. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah kita dapat mengetahui tata kelola sistem digitalisasi di Desa Mbungurasi serta kita dapat mengetahui dampak yang terlihat dari transformasi digital yang terjadi di Desa Mbungurasi. Lalu yang ketiga adalah untuk mengetahui program apa saja yang sedang direncanakan oleh pemerintah desa di Desa Mbungurasi. Lalu yang keempat adalah untuk mengetahui uji dan peran fungsi pemerintah desa dalam menciptakan efektivitas di Desa Mbungurasi. Untuk manfaat penelitian ini terdiri dari dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, khususnya ilmu administrasi negara, dalam kawasan pemerintahan desa sebagai pusat sumber belajar untuk semester ini, serta dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, terutama dalam penyelesaian proposal ini. Untuk manfaat penelitian kedua yaitu manfaat praktis, yaitu sebagai masukan bagi pihak pemerintahan desa, terutama perangkat desa untuk memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakatnya. Lalu yang kedua, agar dapat dijadikan referensi bagi peneliti dalam pengembangan ilmu administrasi negara, khususnya dalam pemerintahan desa, dan sebagai media untuk memperlancar penyelesaian dalam pembuatan proposal penelitian ini. Dan yang ketiga adalah diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda. Penelitian terdahulu. Yang pertama dari Yogesh Kadwivedi dengan transformasi digital pemerintahan dalam memahami peran media sosial pemerintah, studi kasus pada sektor pelayanan publik di Tiongkok. Lalu yang kedua, diteliti oleh George Franz and Alec Castilla dengan judul Pemerintahan Digital, Aplikasi Seluler dan Dampaknya Terhadap Akses Informasi Publik. Studi kasus pada sektor pemerintahan di kota Columbia. Lalu yang ketiga oleh Jenny All Phillips yang berjudul tentang transformasi perilaku pegawai pemerintah terhadap penerapan layanan e-government dengan studi kasus pada sektor publik di kota Makau. Lalu yang keempat oleh Raflian sama Arif dengan judul Tantangan Tata Kelola Pemerintah Digital dengan studi kasus di pemerintahan tingkat provinsi Kabupaten Sumeneb. Lalu yang terakhir dari Robi Darwis Nasution dengan judul Tantangan Desa dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Informasi di Era Globalisasi dengan studi kasus di pemerintahan Kabupaten Manado. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama adalah digitalisasi. Digitalisasi merupakan proses konversi dari analog ke digital dengan menggunakan teknologi dari data digital dengan sistem pengoperasian otomatis dan sistem terkomputerisasi. Lalu yang kedua adalah manfaat dari teknologi digital. Manfaat dari teknologi ini merupakan esensi dari globalisasi yang mana batas-batas antara ruang dan waktu, pengetahuan dan knowledge sebagai sumber daya utama. Lalu yang ketiga adalah kebijakan sistem informasi layanan publik.
Sistem ini merupakan pengaturan data, proses, dan teknologi informasi yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan data sebagai sebuah informasi atau keluhan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan sebuah organisasi. Selanjutnya adalah kepuasan masyarakat. Kepuasan sendiri berartikan dengan tingkat persamaan seseorang setelah membandingkan hasil yang dirasakan dengan harapannya. Lalu yang selanjutnya adalah dimensi pelayanan publik. Dimensi ini harus bersifat satuan yang komprehensif, artinya dijelaskan secara menyeluruh mengenai persepsi, dimensi kualitas yang diusulkan. Pelayanan yang baik tentunya akan memberikan penilaian yang baik pula dari para pelanggan. Lalu yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan publik. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan ini merupakan bersumber dari internal atau pegawai organisasi, yaitu pola manajemen umum organisasi, penyediaan fasilitas pendukung, serta pengembangan sumber daya manusia. Lalu faktor yang mempengaruhi kualitas eksternal yang dilakukan di pelayanan publik adalah pola layanan dan tata cara penyediaan layanan, pola layanan distribusi jasa, pola layanan penjualan jasa, dan pola layanan dalam penyampaian jasa. Yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan gejala, fenomena atau peristiwa tertentu. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan fenomena kondisi atau variabel tertentu dan tidak dimaksudkan untuk melakukan pengujian hipotesis. Lalu, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi. Studi etnografi merupakan salah satu deskripsi tentang cara mereka berpikir, hidup, berperilaku. Secara harfiah, etnografi berarti tulisan atau laporan tentang suatu keadaan seseorang yang ditulis atas hasil penelitian dan hasil lapangan. Metode ini menggunakan teknik pengumpulan data, jangka waktu penelitian yang relatif panjang, dan berada dalam setting tertentu. Wawancara yang mendalam dan terstruktur, serta mengikut-sertakan interpretasi dan penelitiannya adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama, menggunakan wawancara. Dilakukan secara terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka langsung atau face-to-face maupun dengan menggunakan telepon. Lalu yang kedua adalah observasi. Untuk mendeskripsikan suatu hal yang akan dipelajari dalam penelitian ini, aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung, serta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Lalu yang ketiga adalah dokumen. Yang digunakan pada penelitian ini menggunakan foto bukti pengurusan administrasi berupa catatan arsip surat yang disimpan di kantor Balai Desa Mungurase. Lalu yang terakhir adalah kepustakaan. Merupakan data yang diperoleh melalui kajian literatur seperti karya ilmiah. Lalu yang terakhir adalah teknik analisis data. Menggunakan uji asumsi sebagai bentuk uji pendahuluan atau syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi sebelum menggunakan suatu analisis untuk menguji hipotesa yang diajukan. Lalu yang kedua adalah analisis data deskriptif. Analisis data ini dapat memberikan gambaran tentang objek yang diteliti baik dalam bentuk tabel, grafik, atau deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Pratiwinda Maharani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.